Untuk video kali ini kita akan membahas ya mengenai beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 9 April 2025 hari Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu tanggal 9 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, hari ini minus turun cukup dalam ya. Ini di hari pertama buat aturan baru untuk BI ya. Untuk IHSG bisa turun cukup dalam hari ini. Tadi pagi langsung 9%-an lebih. Dan dihentikan sementara setengah jam ya, sesuai aturan yang terbaru. Open di area support untuk IHSG tadi, opennya di bawah ini di level ya 5.000 berapa? 5.914 ya kalau kita cek di TradingView. Kemudian berhenti setengah jam, baru ada volatilitas ya. Naik hijau sih candlenya, gap down-nya cukup lebar ya. Ini kesempatan sih sebenarnya ya yang punya cash. Jadi sebelum libur lebaran kan udah ya buat jaga-jaga, harusnya ketika IHSG rebound karena trennya masih bearish ya di taking profit aja. Jadi hari ini bisa nyerok ya untuk beberapa emiten yang fundamentalnya bagus dan bentar lagi mau bagi dividen mungkin seperti Bank Mandiri. Itu kan cukup bagus ya. Untuk besok tanggal 9 ya, kalau melihat indeks IHSG sendiri sih ini masih bisa bertahan untuk hari ini di atas supportnya 5.950-an ya. Ya pantau aja level ini sih, semoga aja besok nggak bisa bertahan di atas, itu udah cukup bagus untuk indeks IHSG ya. Tapi kalau melihat transaksi hari ini, asing keluar cukup banyak, ya nggak bisa berharap terlalu banyak sih untuk IHSG besok langsung rebound hijau. Ya semoga aja masih bisa bertahan di atas supportnya, itu aja udah bagus ya. Kalau melihat asingnya hari ini keluar cukup banyak, di saham Bank Mandiri 1,4 triliun. Kemudian di saham Bank BRI net sell 1 triliunan lebih juga, di BBCA net sell 875 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Bank BNI, ya hari ini merah sih untuk BNI, cuman nggak sedalam kompetitornya ya, nggak sedalam bank buku 4 lainnya, cuman asingnya masuk sih 69, kemudian TPIA, ASI, NDF masuk, cuman secara nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini, indeks Asia sebenarnya sebagian hijau ya. Ya mungkin karena untuk indeks Asia kan kemarin-kemarin udah longsor duluan ya, seperti Nikkei, Hang Seng ya kemarin udah turun cukup dalam, bahkan 10% lebih untuk Hang Seng. Jadi kalau hari ini rebound 1%-an untuk Hang Seng, Nikkei lumayan sih 6% lebih ya. Itu wajar sih technical rebound ya. Ya semoga aja ada kebijakan baru atau ada sentimen positif sehingga untuk market Asia khususnya bisa rebound dalam waktu dekat ya. Kalau kita lihat untuk hari ini sih sebenarnya untuk indeks Asia didominasi hijau sih. Untuk IHSG sendiri merah ya, mungkin karena kemarin-kemarin libur ya, jadi nggak bisa keluar untuk asing kemarin-kemarin di IHSG. Hari ini langsung keluar cukup banyak, IHSG-nya langsung drop. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah nggak usah terlalu berharap banyak sih untuk besok ya. Ya untuk scalping aja itu masih bisa dipertimbangkan dan cukup menarik ya kalau untuk scalping yang di IHSG. Karena volatilitas saham-saham blue chip sangat liquid ya, sangat liquid. Jadi pergerakannya sangat volatile, sangat liquid, jadi cocok buat scalpingan. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya, USD IDR ya tadi 16.850 melemah lagi. Ya ATH ini untuk rupiah ya. Bukan hanya ke US dollar melemahnya, kepada Eropa, yen, Jepang, pound sterling, Swiss franc, Australian dollar melemah semua. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya Malaysia juga melemah ya. Jadi rupiah melemah hampir ke apa ya? Bukan hanya US dollar sih melemahnya, terhadap semua mata uang kayaknya ini ya. Kita bisa cek ini. Ya ini sih sama Cina menguat ya, cuman sama ini hampir mendominasi rupiah melemah kebanyakan mata uang di dunia. Jadi
nggak bagus ya untuk, sentimen, nilai tukar mata uang, rupiahnya melemah. Kalau kita lihat untuk untuk komoditas ya, sorry, untuk komoditasnya udah mulai hijau ini, untuk emas hijau, untuk minyak juga hari ini hijau ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih, ini masih 0,58%, masih di level 61 US dolaran per troy ounce, jadi masih nggak tinggi, belum tinggi-tinggi banget ya. Untuk besok kalau lihat nilai tukar rupiahnya dan melihat hari ini beberapa emiten juga masih close di harga ARB ya, seperti Gotoh, kemudian SMGR, MTK itu kan masih close ARB ya, bahkan Antam pun juga minusnya 14%-an lebih. Jadi untuk besok mungkin di awal market ada potensi untuk beberapa emiten tadi open gap bawah, dan untuk IHSG juga ada potensi merah di awal market ya. Jadi ya semoga aja bisa 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 rebound sih untuk IHSG besok ya, walaupun mungkin misal di awal market merah dulu, yang mudah-mudahan bisa rebound. Itu untuk indeks IHSG ya, pantau aja level 5950 ya. Ini kalau kita pakai chart yang biasanya itu untuk supportnya di 5950. Jadi itu area support untuk IHSG. Semoga aja bisa bertahan di atas itu ya. Oke. 5950, pantau aja level ini 5940, 5940-an ya. Itu area supportnya. Jadi Fibonacci kadang agak agak bergeser ya, tergantung history marketnya. Itu untuk indeks IHSG, kita berdoa aja besok bisa bertahan di atas 5930 untuk indeks IHSG. Oke ya, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu BBCA ya, yang hari ini paling rame untuk market leadernya IHSG ini. Leadernya IHSG, BBCA, hari ini tadi pagi open ke bawah, opennya di area support, dan langsung hijau ya, candlenya hijau. Candlenya yang hijau, kalau harga sahamnya masih ditutup minus 8% lebih untuk BBCA. Untuk besok, kalau kita lihat historinya, sebenarnya hampir untuk BBCA itu selalu nutup gap ya. Jadi ini gap down-nya masih cukup lebar ya. Jadi kalau misal nyangkut di tadi ambil posisi di 7.800, 7.900, malah turun lagi tanan floating loss, jadi hold aja sih kalau di cut loss, sayang ya. Ya misal besok turun lagi kan nanti bisa average down di harga yang lebih bawah ya. Mungkin buat apa ya? Buat patokan di sini sih untuk supportnya, untuk saham Bank BCA itu supportnya ada di 7.450 ya, mungkin level ini pantau aja untuk besok tanggal 9. Semoga aja sih masih bisa bertahan, dan kalau menurut saya sih kemungkinan masih bisa bertahan di atas itu untuk BBCA besok ya, mengingat harganya ini kan udah koreksi cukup dalam, dan walaupun rupiah terus melemah, kalau melihat koreksi BBCA ini udah sangat dalam, dan habis bagi dividen juga ya, ya mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas ini sih, 7450-an. Ya mungkin kalau IHSG-nya masih belum bersahabat, ya paling nggak sideways dulu di area bottom ini. Itu untuk BBCA secara teknikal ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini sih agak ngeri. Ya aslinya keluar sih 875 M ya. Tapi kalau kita lihat di sini, transaksinya itu 4 triliun lebih loh. Jadi sebenarnya nggak seluruh asing distribusi, sebagian mungkin masuk. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA tanggal 8 ya, ini yang nampung itu juga asing, yaitu KZ versi asing. NP 327,3 M YUBK, jadi investor asing juga masuk. Walaupun yang keluar lebih banyak ya. RX, ZP, BB, TP keluar di BBCA. Jadi asingnya net sell, yang nampung juga asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Retailnya masuk, YP, XL, CC, XC ya, jadi cukup banyak juga retail yang ya sedia cash ya. Ya kalau terjadi market crash seperti hari ini itu baru nyerok di bawah.
Cuman, ya mungkin buat jaga-jaga aja ya, masih untuk trading atau scalping. Kalau untuk jangka panjang juga nggak terlalu masalah sebenarnya, cuman tetap sedia cash nanti bisa average down lagi kalau misal harganya masih, turun untuk IHSG ya. Untuk BBCA ya kemungkinan juga bisa turun sih kalau IHSG sampai jebol support, jadi tetap hati-hati. BBCA sendiri support kuatnya di sini ya, masih di 7450, kita lihat aja besok, semoga nggak terjadi crash lagi seperti hari ini. Jadi, ya untuk scalping-an menarik sih. Jadi kalau mau trading, scalping di saham-saham blue chip, kalau seperti hari ini volatilitasnya cukup tinggi, kemudian likuiditasnya juga cukup liquid, itu namanya pasang buy limit ya, atau sell limit kalau mau taking profit. Jadi, ya buat patokan ini aja, ya support resisten misal besok marketnya masih cukup volatile, ya bisa pasang buy limit di area 7450 ya, sampai limit di area sini. Ya mudah-mudahan match dan nanti bisa rebound, ya kan lumayan ya. Dan kalau mau taking profit kira-kira udah, lumayan, ya lihat bid offer-nya, kira-kira ada yang, jaga harga di level berapa, nanti, pasang limit area situ untuk taking profit. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham, BBCA. Untuk besok sih lihat apa ya, lihat IHSG-nya dulu ya, mungkin kalau IHSG-nya merah ada potensi BBCA masih koreksi dulu di awal, market, cuman kalau lihat gap down-nya cukup lebar, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketutup ya untuk saham BBCA ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kita tunggu aja. Itu untuk saham Bank, BCA untuk resistennya sih cukup tinggi ya, jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil ketika harganya di bottom ya, di bawah area support 7.400-an 50, tadi kan opennya di 7.400 ya untuk BBCA itu. Ya mungkin kalau masih punya posisi di sini dan BBCA besok bisa rebound naik seperti ini, misal di awal market merah kemudian rebound naik, ya ini target price-nya resistennya lumayan tinggi di 8.800. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi di disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank, BRI. BRI ini yang paling banyak retail kita pegang. Harga sahamnya hari ini juga mirip-mirip seperti yang lain ya, open gap bawah, tadi pagi opennya langsung di 3.460 dan rebound naik. Menjelang close market itu malah memburuk ya, saham-saham pada turun menjelang close market. Sempat menguat ke 3.750-an tapi, merah lagi turun sehingga ditutup minus 10% lebih untuk Bank BRI ya, ini saham-saham blue chip rasa 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 apa, rasa gorengan ya, volatilitas tinggi. Ya menarik sih buat scalping kan. Kalau kita pakai Fibonacci untuk area resistennya masih di sini. Ya masih di apa? Kayaknya kita ubah aja ya ini. Untuk Bank BRI. Gap down-nya juga cukup lebar sih, nggak ketutup ya. Untuk resistennya juga cukup tinggi di 4.070-an ya. Jadi mungkin untuk besok lihat IHSG ya. Kalau IHSG bisa bertahan di atas tadi supportnya, ya mudah-mudahan untuk Bank BRI juga bisa rebound naik ya. Kalau teman-teman misal tadi ambil posisi menjelang close market malah harganya turun dan nahan floating loss, ya di hold aja sih. Nanti average lagi kalau misal turun ya. Kalau untuk support secara historinya di sini di 3350 ya. Jadi kalau misalnya IHSG-nya masih merah sampai jebol support, jadi jangan buru-buru buat entry. Itu kemungkinan Bank BRI masih bisa turun ya. Walaupun nanti juga kemungkinan besar bakal naik lagi. Bukan kemungkinan besar sih. Udah pasti ya, mudah-mudahan ya. Jadi lihat IHSG ya. Kalau IHSG merah untuk Bank BRI ini eh, kalau merah ya berarti apa ya, jangan buru-buru entry aja lah. Ya, kalau nyicil-nyicil disclaimer dan kalau mau scalping strateginya seperti tadi, pasang buy limit, pasang antrian ya.
Kalau untuk scalping misal volatilitasnya tinggi dan likuiditasnya cukup tinggi juga. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI hari ini di distribusi asing cukup cukup banyak, 1 triliun ya. 1 triliun. Kalau kita lihat di sini yang nampung juga sebenarnya, waduh ini kalau aslinya kompak keluar semua ini nggak ada yang nampung Bank BRI ya. Yang nampung retail lokal OD, YP, CC, XL, PD ya, XI, broker retail pada nampung dan untuk aslinya distribusi. Kalau kita perhatikan di sini yang keluar itu KZ, ZP, AK, RX. Jadi untuk BB versi asing belum lepas barang di saham BBRI ya, mungkin masih wait and see atau nanti ambil lagi di harga yang bawah. Cuman untuk hari ini aslinya keluar 1 triliun dan BK nggak ikut-ikutan keluar ya. BK itu kalau kita ikuti pergerakannya ya emang kita ikuti terus ya untuk saham Bank BRI ini itu akumulasi. Ya ini udah net B 2,6 triliun untuk BK di saham Bank BRI dari awal bulan Maret ya, tadi dari awal bulan kemarin itu udah net B 2,6 triliun dan hari ini ketika IHSG crash nggak jualan untuk BK di saham Bank BRI. Jadi mudah-mudahan BK bisa jaga harga untuk saham BBRI nggak jebol di bawah ini 3350 ya. Ya kalau mau entry cil disclaimer ya, tetap sedia cash karena kita nggak tahu sampai kapan rupiah bakal melemah ya. Dan kebijakan pemerintah kita juga kita tunggu aja ya, semoga sentimennya bagus ya. Nggak salah ambil kebijakan ya untuk menghadapi trade war. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk saat ini mungkin untuk scalping dulu atau ya mungkin yang nyangkut di atas ambil di bawah, nanti yang ambil di bawah misal 5 lot naik beberapa poin, kalau marketnya masih kayak gini mending yang 5 lot itu di taking profit aja. Ya lumayan lah buat nambah-nambah equity kan. Cuman ya ini sih buat patokan aja kalau naik resistennya lumayan tinggi di 4 ribuan, 4080 ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau rupiah terus melemah, sebenarnya nggak bagus kan untuk perbankan sendiri. Jadi ya mungkin eh, kalau mau masuk jangan langsung all in lah. Itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk supportnya masih di sini 3350. Sampai buat lo baru di bawah itu ya tunggu di 3150-an kalau mau average dan dengan jumlah yang banyak untuk saham Bank BRI. Itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang paling banyak dijual asing. Yang paling banyak dijual asing ya untuk saham Bank Mandiri ini dan mencoba buat break sih tadi cuman gagal ya. Jadi setelah kemarin naik lumayan tinggi ya untuk saham Bank Mandiri ini dalam waktu dekat mau bagi dividen kalau nggak salah tanggal 11 ya untuk ex-date-nya. Ya kalau teman-teman mau entry sih nggak masalah sebenarnya ini setelah historinya udah di bottom, setelah valuasinya juga hitungannya udah murah ya untuk hitungan saham Bank Mandiri. Eh, ya menarik sebenarnya kalau untuk jangka panjang yang penting belinya pakai uang dingin aja. Kalau misal nanti masih turun ya bisa di average down lagi aja ke misal harganya turun terus ya. Ya kemungkinan nanti bisa rebound sih kalau untuk saham Bank Mandiri ya saham-saham utama IHSG. Kita butuh aja untuk Indonesia masih aman ya untuk ekonominya. Itu untuk saham Bank Mandiri secara teknikal resistennya di sini di 4730 tadi mencoba buat breakout naik lumayan tinggi gagal bertahan di atas itu ya. Di sesi kedua malah turun menjelang close market. Dan untuk support kuatnya di 4250. Ya, berarti untuk besok pantau level ini aja 4750. Kalau gagal breakout di atas itu mungkin yang mau entry jangan buru-buru, takutnya ya SG-nya masih merah dan ada potensi untuk Bank BRI koreksi ya. Itu untuk saham Bank BRI secara teknikal. Kalau lihat transaksinya hari ini Bank Mandiri itu asing net sell sebanyak 1,4 triliun untuk hari ini aja. Ya, kalau kita lihat di sini
BMRI ya, BK-nya masuk 180M untuk BK versi asing. Dan yang keluar ini kita bisa lihat bareng-bareng CC, AK, KZ, ZP, BB, RX versi asing. Dan untuk nilainya gede ya, gede gede ya. Jadi emang didistribusi asing, ditampung oleh lokal dan didominasi broker-broker retail. Hati-hati kalau asingnya masih distribusi untuk besok di IHSG, di saham-saham utama ya ada potensi untuk Bank Mandiri ini sideways dulu mungkin di harga bawah ini ya kalau nggak turun, jadi hati-hati aja. Untuk besok ya kalau gagal breakout itu ada potensi merah. Kalau turun sih jangan buru-buru buat average down ya. Nanti bisa tunggu di area 4250 lagi itu kalau secara technical sih. Buat teman-teman yang fundamentalis mau entry untuk jangka panjang juga nggak mahal ya, malah cenderung murah. Cuman buat jaga-jaga kalau misalnya IHSG masih bisa turun dalam, ya sedia cash aja sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Besok pantau level ini 4750. Kira-kira bisa breakout atau enggak untuk besok saham Bank Mandiri di level 4750 ini. Gagal breakout, ya tunggu di area support dan jangan buru-buru entry. Cuman kalau berhasil breakout, disclaimer ya, yang mau scalping atau trading, nanti target price-nya kalau naik ada di 5025, 5050 itu resisten untuk saham Bank Mandiri misal breakout. Cuman kalau gagal breakout, ya ada potensinya sideways dulu seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. BBNI ini yang asingnya masuk dan harga sahamnya cukup kuat, cuma ditutup minus 4,95% ya, nggak sampai 5% lebih close-nya. Ya, cukup kuat dan asingnya nggak distribusi banyak, bahkan hari ini net buy ya di saham Bank BNI ini asingnya net buy sebanyak tadi 60-an M ya kalau nggak salah. Opennya dalam sih, open gap bawah, cuman naiknya cukup kuat ya. Telkom juga sama ya, cuman untuk Telkom itu agak telat tadi naiknya ya. Di sesi kedua baru mulai ngegas naik untuk Telkom. Nah, untuk BBNI sendiri open gap bawah, opennya di 3680. Kemudian naik. Ya, naik nutup gap aja sini. Ya ini kan ada gap up ya, pas waktu itu rebound ngegas tinggi gap up, hari ini ketutup. Cuman walaupun ketutup ninggalin gap down lagi. Gap up-nya ketutup, gap down-nya belum ya untuk hari ini. Jadi untuk besok teknikalnya masih di sini sih, resistennya masih di 4250. Ya mudah-mudahan bisa naik dulu untuk saham Bank BNI besok. Mudah-mudahan ya, cuman kalau marketnya nggak bersahabat malah merah ya udah mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di bawah dan sebelum sempat taking profit ya diamankan aja karena ini trennya kan masih bearish juga ya SG-nya juga masih bearish jadi amannya untuk swing atau trading. Takutnya kalau malah merah misal tiba-tiba asing distribusi di BBNI supaya cukup dalam. Secara Fibonacci ada di 3270. BBNI hari ini tanggal 8 ini asingnya net B 69M. Kalau kita lihat di sini BBNI ya. BBNI kalau kita lihat di sini sih ya asingnya masuk CC, BB, BK, AK versi asing ini net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell asingnya masuk. Harga sahamnya minus ya karena ya SG-nya merah. Kalau Bank BNI hijau sendiri nanti malah tanda tanya ini. Untuk saham Bank BNI mungkin untuk besok pantau level ini mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market ya. Mungkin skenario-nya kalau naik ya di sini resistennya. Ya, kalau mau target price-nya kalau hijau. Cuman kalau merah ya nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit karena ini trennya lagi nggak bagus ya untuk indeks saham ya. Kalau ada sentimen positif ya disclaimer. Kalau tetap masih mau hold pun untuk jangka panjang juga disclaimer ya. Dan kalau merah jangan buru-buru buat average down lagi, mungkin seperti itu buat teman-teman yang nyangkut. Untuk saham Bank BNI, ya di sini masih resisten kuatnya. Ya, pantau level 4250 untuk besok tanggal 9. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya.
Telkom cukup bagus walaupun tadi pagi itu opennya cukup dalam 10% lebih, minusnya cuman bisa ada perlawanan naik ya, sehingga cuma ditutup minus 4,98%. Kalau kita lihat opennya tadi di sini loh, di 2050 ya, agak ngeri. Cuman candlenya bagus sih hari ini, mudah-mudahan besok naik dulu, nguji resistennya di 2340. Ya, gap down-nya cukup lebar, belum ketutup. Kalau kita lihat transaksinya, Telkom. Telkom hari ini net buy 4M. Jadi ada, ya nggak didistribusi banget sih untuk Telkom ini. Harganya udah di bottom banget ya soalnya. Kalau malah makin turun makin menarik ya. Sebenarnya di harga saat ini pun menarik ya kalau untuk jangka panjang. Untuk Telkom kalau kita lihat, dan untuk profitnya kan stabil. Untuk trade war juga kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget kan untuk Telkom ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, sebagian investor asing masuk, bahkan jumlahnya lumayan banyak. Ini AK di saham Telkom netbuy 117,3 M ya. K, BB, KZ versi asing masuk, dan yang keluar juga asing sih. Transaksinya didominasi oleh asing, retail-retail sebagian masuk juga, tapi jadi untuk besok ya berharap aja bisa rebound dulu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi sempat ambil posisi nyerok di bawah, kalau misal Telkom besok naik, gagal breakout dan bertahan di atas 2340 ya, mending diamankan aja yang udah floating profit sih. Takutnya bisa merah ya. Cuman kalau tetap di hold juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Harganya juga udah di bottom, kita tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana, semoga aja positif. Ya kemungkinan kalaupun turun, untuk pendapatan Telkom itu nggak parah-parah banget ya, nggak seperti sektor-sektor seperti apa ya, SMGR ya yang cukup parah itu laporan kuartal 4-nya, yang turunnya cukup dalam, bahkan nggak sampai 1 M ya untuk net bersihnya untuk pendapatan. Nah, untuk Telkom sendiri, candlenya hari ini cukup bagus dan cukup kuat ya, hasilnya mendominasi transaksinya. Bagian masuk bahkan net buy untuk hari ini asingnya, walaupun nggak banyak-banyak banget sih 4M-an. Jadi mudah-mudahan ada potensi buat rebound untuk besok di awal market ya, mudah-mudahan naik dulu. Nanti pantau aja level 424, sorry berapa nih? 2340 ya, mudah-mudahan bisa bertahan di atas itu untuk besok tanggal 9 April Telkom. Ya, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini ARB. 15% ya. Dan nggak naik. Open gap bawah, open ARB diangkat naik dan turun lagi. Ya mungkin buat teman-teman yang mau trading di saham PANI, kalau kita lihat teknikalnya, support kuatnya ada di sini ya. Harga terendahnya di 7325. Ya bisa pasang buy limit di area sini ya. Siapa tahu open di harga langsung open ke bawah kan. Kalau turun ke area supportnya berarti minus 13% dari harga saat ini. Jadi ya mungkin kalau mau entry bisa pasang buy limit di area sini kan. Ini ARB juga untuk PANI. Kita lihat transaksinya PANI hari ini distribusinya seberapa banyak, apakah ada yang nampung. PANI ya. Di distribusi LG 41M dan yang nampung XC, SQ, YP, CC, PD Retail. Dan hitungannya sih belum, yang nampung ini nggak sebanyak LG distribusi ya. Jadi ada potensi open gap bawah untuk besok. Ya, ya mudah-mudahan terjadi technical rebound. Jadi kalau mau trading scalping, cari-cari cuan di saham PANI, ya itu tadi pasang buy limit ya atau antri buy mungkin di level 7.500-an, mendekati area support dan antisipasi kalau jebol di bawah 734, 7350 jebol di bawah itu antisipasi aja. Mungkin strateginya seperti itu untuk saham PANI. Kayaknya sih kemungkinan open gap bawah sih, cuman nggak tahu nanti opennya apakah di harga mendekati area support ini atau di tengah-tengah seperti ini ya. Kita lihat saja besok. Cuman kalau disuruh memilih sih untuk
Kalau untuk scalping trading lebih saham-saham yang fundamentalnya bagus juga pada murah dan volatilitasnya juga nggak kalah volatil sama PANI kan. Jadi ya mending cari aman aja ya kalau nyangkut lebih tenang kalau di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Ya, bukan berarti PANI jelek, cuman kan valuasinya mahal. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PANI ya. Resistennya di sini di 9.900, kuatnya di 7.350. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga ARB ya. Untuk saham PTRO ARB tadi open gap bawah naik ya, terjadi rebound sampai ke 2250 cuma turun lagi. Gap down-nya nggak ketutup. Kalau kita lihat history waktu itu gap down ketutup ya. Dan untuk candlenya mirip seperti tanggal 7 Februari, cuman bedanya yang ini kecil candlenya. Untuk besok April ya, untuk saham PTRO ini tanggal 9 untuk supportnya di berapa ini? 2080 ya. Kita lihat untuk transaksinya dulu untuk saham PTRO. Hari ini net buy aslinya cuma 1 M aja untuk saham PTRO hari ini tanggal 8 secara keseluruhan didistribusi YU 25 M dan ditampung XL 15 M ya. Nampung XL BK untuk asingnya yang masuk ada BK 8,5 M dan lihat transaksi hari ini sih mungkin ada potensi merah dulu di awal market ya, cuman kalau sampai ARB kayaknya enggak ya. Dan kalau kita lihat historinya sebenarnya support terdekatnya nggak dalam-dalam banget sih di sini waktu itu terendahnya di 2050 ya. Pantau aja level 2050 mungkin. Ya mungkin kalau merah dulu tapi bisa bertahan di atas 2050 ya disclaimer kalau mau entry untuk trading atau scalping ya. Nah untuk PTRO sendiri kan volatilitasnya lumayan lumayan tinggi ya. Jadi kalau untuk scalping yang menarik. Oke, itu untuk sampai TRO ini gap down-nya kemungkinan sih mudah-mudahan bisa ketutup dalam waktu dekat ya. Untuk sampai TRO kita tahu sendiri untuk saham-saham seperti PTRO cuan itu ada yang jaga ya walaupun harganya udah cukup tinggi dan koreksinya cukup dalam. Cuman biasanya ada sentimen-sentimen rumor-rumor yang bisa naikin mungkin dalam jangka pendek ya, untuk jangka pendek jadi untuk trading aja untuk scalping kalau untuk invest valuasinya nggak murah agak beresiko. Itu untuk saham PTRO kalau secara Fibonacci-nya untuk support ada di level dalam sih di sini ya tadi open gap bawah naik mencoba buat break di atas 2200 gagal. Jadi untuk besok mungkin pantau 2050 kalau merah jebol di bawah itu diantisipasi aja kalau floating loss-nya nggak terlalu dalam ya mending di-cut. Cuman kalau bisa naik dan bertahan di atas 2020 2200 nah itu disclaimer juga yang mau entry ya mudah-mudahan kalau bisa bertahan di atas itu bisa ngegas lebih tinggi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO resisten terdekatnya di 2200 ini ya break di atas 2200 ngejar 2800 tinggi banget ya. Oke, itu untuk saham PTR. Cuman kalau turun-turun terus ya hati-hati, apalagi kalau baris-baris. Di sini 1.100 support untuk saham PTR kalau secara Fibonacci. Ya nggak menutup kemungkinan di harga 1.100 pun valuasinya juga nggak murah kan untuk saham PTRO. Jadi ya antisipasinya aja dan untuk scalping yang cocoknya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga longsor cukup dalam bahkan tadi mendekati area support kuatnya ya mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi atau yang belum ambil posisi juga trennya nggak bagus sih masih bearish ya open gap bawah dan turun ya jadi bukannya naik ada perlawanan malah makin nyungsap untuk Adaro hari ini hati-hati kalau masih merah ya lihat candlenya masih belum optimis sih. Jadi kalau merah support terdekatnya di 1570 pantau aja untuk besok ya Adaro semoga aja nggak jebol nih 1570. Kita lihat untuk transaksinya Adaro hari ini apakah ada yang nampung ternyata di distribusi asing 73 M banyak ya.
Udah di bawah di distribusi asing terus. Yang nampung siapa? KI. KI masih berani flash down terus lah. Bahkan hari ini hitungannya hampir seluruh transaksinya buy, jadi ditampung oleh KI 87,3 M yang entah apa strateginya KI di saham Adaro ya, kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Kuat nahan floating loss berapa untuk KI di saham Adaro. Soalnya kalau kita ikuti juga habis bagi dividen gede waktu itu kan, itu ditampung oleh KI, naik, KI masuk terus, turun pun average down terus. Jadi hitungannya untuk saat ini, dan floating loss lumayan banyak untuk KI di saham Adaro. Ya, muka-muka aja bisa jaga harga di atas 1570. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kalau mau entry-entry untuk besok, ini udah di area support ya. Semoga aja ada sentimen bagus, jadi ada potensi rebound seperti ini. Cuman kalau sampai jebol di bawah 1570 ya hati-hati. Itu untuk saham Adaro ya, pantau aja level 1570-an ini. Kalau saya pribadi sih untuk saham Adaro sebenarnya kalau kita lihat teknikalnya berani sih kalau mau entry ya, yang penting sabar aja. Gitu untuk saham Adaro. Untuk resistennya cukup tinggi kalau tiba-tiba bisa ngegas naik atau rebound. Dan kalau rebound buat higher low mungkin ada di 2060 ya untuk resisten Adaro. Dan supportnya di sini di 1570 Mas ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. ADI juga turunnya cukup dalam 11,88% ke area supportnya 5750 ya. Open gap bawah turun cuma dijaga untuk hari ini di area 5 berapa ini? Supportnya di 5670 sorry. 5675 ya, kelipatan 25. Nah, untuk AAD sendiri di bawah sih, ini udah di bawah ya, dan ya hitungannya kalau mau entry waktunya cukup bagus. Bukan waktunya sih, momennya ya, secara teknikal momennya cukup bagus. Ini di area support. Ya siapa tahu besok hijau, ada sentimen bagus, atau tiba-tiba IHSG rebound, potensi ngegas sih untuk sama ADI, paling nggak nutup gap, berarti target price-nya di 6.500-an ya. Kalau kita lihat historinya, ini untuk saham ADI ketika nyentuh harga level tertingginya, rebound turun ini nggak ninggalin gap down ya. Jadi menarik sih hari ini gap down-nya cukup lebar, nggak ketutup dan dijaga di atas support ya. Jadi kalau mau entry disclaimer. Antisipasinya kalau jebol di bawah 5650 mungkin ya kalau mau antisipasi. Cuman kalau enggak juga itu keputusan masing-masing sih. Kalau secara performa fundamentalnya cukup bagus ini untuk saham ADI ya, mungkin karena harga perdebatannya juga turun ya. Jadi ya kita tunggu ada sentimen bagus sih. Secara teknikalnya momennya cukup bagus ini daerah support kalau mau entry ya. Tapi resiko tetap ditanggung masing-masing ya, resiko profit. Ya profit bukan resiko ya, berarti potensi profit juga dinikmatin sendiri. Jadi kalau resiko misal ambil posisi di area support ya, nggak menyarankan, cuma disclaimer. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya ya, kita cek untuk transaksinya dulu. Nah, ADI. Hari ini net sell 8,8 M ya, ada yang nampung kah di saham ADI? Hitungannya sih distribusinya nggak banyak ya, jadi mungkin hari ini turun karena faktor IHSG-nya. Jadi mudah-mudahan kalau IHSG-nya bisa rebound, potensi ngegas untuk saham ADI. Hingga nutup gap ke level ini 6.500, 6.400-an. Itu target price terdekat untuk saham ADI. Kalau untuk swing bisa rebound naik di 7.250. Itu untuk saham ADI. Selanjutnya yang terakhir ini kita cek saham Goto, ada yang nampung atau enggak ini. ARB ya sempat rebound naik, cuman nggak kuat ya, turun lagi deh. Kita cek ada yang nampung atau enggak untuk saham Goto. Goto hitungannya hari ini didistribusi oleh NI, AI, Azaton. Hitungannya nggak ada yang nampung sih. AK, KZJU masuk cuman nggak sebanyak distribusinya NI 75M. Ya sebenarnya untuk saham Goto ini menarik ya, karena harga sahamnya kan udah di level 70-an lagi nih. Kalau misal besok open gap bawah ya,
Support kuatnya di sini kalau kita lihat di story-nya di level 62-an ya. Mungkin pantau aja area sini 65, 62 ya. Kalau besok di area-area support kuat ini ada tanda-tanda pullback naik, itu kesempatan mau entry. Kalau mau masuk yang betul-betul sekali rebound naik, kemungkinan juga tinggi sih ya. Jadi pantau aja area 65, 62 untuk besok tanggal 9. Kemungkinan open gap bawah untuk saham Goto, cuman kayaknya nggak sampai ARB mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Goto ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.